berharap Presiden terpilih membantu penyelesaian penggelapan dana nasabah Wana Arta Life. Aliansi Korban Wana Arta Life Pekalongan dan Batam hadiri mediasi di PN Jakus. Masyarakat korban asuransi Wana Arta Life khususnya dari Pekalongan dan Batam pada Senin tanggal 24 April tahun 2024 menghadiri sidang mediasi dari pihak yang tergugat yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kejaksaan RI, dan Wana Arta Life di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengacara masyarakat korban Wana Arta Life, Dr. Firman Wijaya, SH, MH yang juga Ketua Umum Radit usai mediasi menyampaikan hasil mediasi kepada Aliansi Korban Wana Arta Life, bahwa pihaknya menginginkan pimpinan OJK, Wana Arta Life, dan pimpinan Kejaksaan Agung bersikap lebih progresif. Kita menggunakan metode kaukus atau dialog satu arah, baik pihak terkait maupun pemangku kebijakan, dan kita menyampaikan agar secepatnya ada pengembalian polis, kedua penetapan denda, dan ketiga manfaat. Jadi polis secara formal masih hidup. Jadi kalau tidak terbayar selama 1 tahun, maka harus dibayar bunganya. Kita berharap kaukus ini bisa lebih cepat. Kita juga minta ganti. Pendekatan berusia ini ada metode kaukus. Ya, metode kaukus ini kalau di dalam media penal itu dialog satu arah. Jadi sekarang dialog satu arah semua pihak terkait termasuk pemangku kebijakan kita sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi kita minta dihadirkan saja. Tujuannya apa? Lembaga kejaksaan, kemudian otoritas jasa keuangan, kemudian dewan asuransi, termasuk Wana Arta sendiri harus memberikan clearance. Ya, kita sudah menyampaikan ada 3 komponennya. 1, pengembalian polis, 2, penetapan denda, 3, manfaat, ganti rugi atau manfaat. Selama polis secara formal berjalan ya, hidup ya polisi. Jadi kalau tidak terbayar selama 1 tahun, katakanlah dihitung selama 1 tahun. Saya mengukur itu secara rasional yang merupakan hak prioritas dari pemegang polis seluruh Republik Indonesia. Yang kedua, ya, kita berharap kepada Pak Samuel sebagai mediator terbaik di Republik ini untuk bisa mendorong kaukus ini lebih cepat. Jadi tidak harus menggunakan putusan pengadilan, ya, kalau di beberapa negara author's court ya, perintah pengadilan, tapi bisa menggunakan instrumen akta vandade, ya, semacam kesepakatan yang bisa lebih cepat pengembalian itu dilakukan dengan 3 instrumen. Kenapa imaterial? Kan saya rugi, ya, tanggung jawab pada negara dan sebagainya, jaminan negara. Saya minta imaterial itu biasa, tetapi kadang-kala ini sulit. Ya, saya minta ada kesabaran, Pak, ya. Memang di gugatan itu kita masukkan tentang imaterial, kerugian, korban dan sebagainya itu biasa. Tetapi kita mencoba merasionalkan di mana tanggung jawab Wana Arta kemudian oleh negara dikompensasi dalam bentuk segera mengembalikan apa yang sudah disita oleh negara. Ini menurut saya jalan yang saya upayakan bisa lebih cepat, ya, bisa lebih cepat. Dan harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama harus ada sikap untuk mengembalikan. Toh uangnya memang ada di kita negara. Ya, dalam kasus Beni Cokro itu kan ada jelas. Menurut hemat saya bisa dipisahkan kok, walaupun penyitaan itu bisa dilakukan ke seluruh dunia ini, tapi kan tetap pemegang polis bisa didetek nomor polis dan sebagainya. Jadi itu harapannya dengan media penal ini, kaukus ini bisa lebih cepat tanpa harus berpanjang putusan pengadilan. Itu kebijakan yang kita dorong. Mudah-mudahan kan haknya pemegang polis lebih cepat kita pulihkan. Yang kedua, pasti akan ada kaukus kedua. Harapan kita pada kaukus ketiga, ya, minimal kedua, maksimal itu sudah ada sikap yang jelas. Karena menurut saya 2, berapa?
4 triliun itu kan tidak mungkin uang itu tanpa pemilik. Jadi hemat saya rasional lah pemerintah mengembalikan itu kepada. Jadi saya berharap pada kesempatan hari ini masing-masing pimpinan lembaga, kejaksaan agung, Warna ya, tim likuidasi apapun namanya, kemudian otoritas jasa keuangan, cukup kolektif kolegial secara moral mengembalikan. Tidak mungkin lah yang ada di forum ini berbohong bahwa itu bukan uangnya, itu kan uang pemegang polis, uang nasabah. Jadi buat saya simpel saja, tidak perlu berargumentasi hukum terlalu teknis. Saya tahulah expert-expertnya siapa, tapi moral aja. Ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu sudah jelas tanggung jawab negara untuk mengembalikan. Nah itu harapan saya pada kesempatan ini. Terima kasih sekali nih yang dari Batam sama dari Pekalongan. Ya kan, kalau OPEC itu organisasi minyak nih orang Pekalongan, OPEC. Jadi selamat datang pada OPEC ya, orang Pekalongan. Nah harapannya teman-teman yang datang dari daerah, terima kasih support, kita ikuti. Mudah-mudahan Tuhan beserta kita, setelah orang yang lalu berjuang untuk hak, dan itu bukan sesuatu yang berlebihan. Menurut saya kami sudah berpesan pada untuk itu saja. Di material memang saya meminta keikhlasan, walaupun itu sebenarnya haknya Bapak Ibu. Orang yang sudah tidak bayar 2 tahun, kemudian yang wafat meninggal, ya, kita doakan. Ya, tapi haknya juga akan kita kembali. Wajar imaterial. Tapi kalau itu seandainya tidak bisa dipenuhi, ya sudah. Ya, hak polis, kemudian manfaat dan denda. Ya, nanti ada hitungannya, semua sudah kita tabulasi. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sudah mau bersabar, ya, mudah-mudahan dalam kaukus ke depan, termasuk kita berharap perjuangan ini tidak akan berhenti kalaupun hak yang terbesar itu berupa denda harus dibayar. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini, ya, kita berharap walaupun belum resmi, tapi kita sudah tahu siapa calon presiden dan wakil presiden, ya, berharap beliau bisa mengambil kebijakan strategis. Ya, tapi kalau bisa lebih baik pada pemerintahan sekarang lebih cepat, ya kenapa tidak, gitu ya. Justice delay, justice denied. Melambat-lambatkan keadilan itu bukan keadilan. Jadi kami berharap mediator bisa mempercepat, harapannya gitu. Sebelum saya tutup nanti ada ditambahkan, kita selalu punya tradisi mendoakan ya teman-teman yang sudah wafat, ya, mudah-mudahan almarhum menerima di sisinya, ya, perjuangannya mereka adalah perjuangan kita juga. Kita 1 menit berdoa sesuai agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Ada tambahan? Bu Tim, cukup ya? Baik, saya rasa itu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi yang kembali ke daerah masing-masing. Selamat jalan. Mudah-mudahan sampai. Oh iya. Teknis memang ada istilahnya. Pemegang manfaat itu kalau di dalam polis. Jadi setiap pemegang polis itu mungkin bisa dijelaskan nilai tunai kita berapa, nilai polis kita berapa, ya. Denda itu return yang harus kita terima itu kan dulu 7% per tahun ya. Nah itu return itu harus kita, itu termasuk dalam denda juga, ditambah 6% setahun sesuai dengan pemegang, seperti itu. Itu aja sih. Ya, jadi itu merasionalkan saja. Contoh kalau tadi sih contoh yang aku baca 1 miliar ya. Berarti yang kita minta itu 1,376 miliar. Itu namanya apa? Enggak manfaat. Maaf ya. Beritanya Itu cukup ya. Makasih. Itu yang titipan itu nanti kita ini lagi untuk fokus kedua. Saya berharap support dari teman-teman untuk tetap hadir karena keadaan nanti aku kirim
jalannya sidang, sehingga kami yang sudah berapa tahun terlantar 4 tahun, kami ingin tahu, ingin sekali uang kami untuk kembali, dan kami mohon ada yang bisa membantu kami. Kepada Bapak Presiden yang terpilih, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, dengan sangat senang kalau beliau bisa membantu kami untuk menyelesaikan kasus kami yang sudah 4 tahun terlantar. Kedepannya Bapak Presiden yang terpilih bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sangat menghargai bantuan Bapak Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terima kasih. Dari Pekalongan mewakili nasabah di Jawa Tengah. Kami sudah 4 tahun lebih berusaha untuk uang kami yang di Wana Arta bisa kembali. Banyak yang sudah berkorban, ada yang meninggal, ada yang kemudian sakit tidak tertolong, yang lansia juga kehilangan mata penghasilannya karena uangnya dipakai untuk diinvestasikan di Wana Arta. Kemudian saya datang kemari, tujuannya saya ingin tahu proses yang terjadi dan dikatakan ini adalah mediasi terakhir. Harapan saya hasilnya memuaskan, tapi kalaupun sampai apa yang akan terjadi, kami tak berharap ada bantuan dari pemerintah terutama. Kami berharap supaya pemerintah, terutama presiden yang akan datang, itu bisa membantu kami juga. Karena bagaimanapun juga kami rakyat harus dibantu. Karena kejadian-kejadian ini di luar kuasa kami. Kami butuh mereka untuk mau terjun dan meluangkan waktu untuk kami. Kami korban dan kami butuh dibantu. Terima kasih.